Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, oleh karena hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, yang nanti akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala. Untuk itu, kita awali ibadah kita dengan mendengarkan sebuah lagu pujian. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi, Allah yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami memiliki waktu dan kesempatan yang indah
di mana kami boleh bersekutu bersama dengan umat-umat Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada siang hari ini. Sementara kami akan belajar melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala melalui pelajaran Supla Sabat. Biar Tuhan akan mengurapi kami, khususnya hamba Tuhan Pendeta Sagala, agar firman yang dibawakannya boleh kami mengerti, kami boleh pahami, agar hidup kami selaras dan setuju dengan kehendak Tuhan. Berikan jaringan yang baik ya Bapa, agar dengan demikian kami tidak terganggu selama kami mengikuti ibadah pada siang hari ini. Berkati masing-masing kami ya Bapa, yang sudah masuk maupun yang akan bergabung bersama dengan kami pada siang hari ini. Kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan diisi dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan pembahasan pelajaran Supla Sabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Kettler Sagala, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the message home. But if I get discouraged, I go to Jesus' throne, because I am His child, I will go. Hari ini kita akan belajar tentang nanti Pendeta Sagala akan membahas, dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Supla Sabat kita, baik yang di Facebook maupun yang di Zoom, boleh nanti disampaikan pertanyaannya, dan nanti hamba Tuhan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Supla Sabat kita. Yang di Facebook boleh tulis di ruang komentar, dan yang di Zoom boleh tulis di chat, atau nanti secara langsung silakan untuk menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Sagala untuk membahas pelajaran Supla Sabat kita di hari Senin tentang Baal Peor. Silakan Pendeta. Selamat siang bagi kita semua, saudara-saudara yang sudah bergabung melalui virtual Zoom, dan juga saudara-saudara yang mengikuti acara ini melalui Facebook Live ataupun YouTube Live. Pelajaran kita, pelajaran yang ke-6, yang diberikan judul oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat, dan bangsa besar manakah
Ini judul dibuat menjadi pertanyaan untuk menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada bangsa Israel, bangsa yang sangat luar biasa, bangsa yang istimewa, yang diberikan oleh Allah penuntun dan petunjuk yang istimewa dan sangat luar biasa, menunjukkan bahwa Allah itu sangat baik kepada bangsa Israel. Allah itu Allah yang adil. Bangsa Israel memiliki Allah yang sangat luar biasa dan sangat adil, dan bangsa yang lain tidak memilikinya. Di dalam ayat hafalan, Ulangan pasal 4 ayat 8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Musa berbicara kepada bangsa Israel tentang hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Sumbernya adalah Allah. Pemiliknya adalah Allah. Yaitu Musa menunjukkan kepada mereka satu maksud, yaitu untuk menunjukkan pada mereka kuasa dan kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Ya, kasih karunia yang bekerja di antara umat atau di antara bangsa Israel. Walaupun mereka secara faktual telah mengacaukan perjanjian dengan Allah itu, oleh karena mereka tidak menghormatinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam pelajaran hari Minggu, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2, di sana penjelasan yang sangat menyeluruh supaya bangsa Israel, dalam ayat 2 dikatakan jangan menambahi apapun yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikianlah kamu berpegang. Allah berbicara, Musa berbicara kepada bangsa Israel, terimalah hukum Tuhan itu, firman itu, walaupun sedemikian rupa. Walau bentuknya seperti apa, jangan tambahi, jangan kurangi. Cara penambahan dan cara pengurangan dalam kitab firman Tuhan adalah jika kita tidak menurutinya dengan sungguh-sungguh. Jika bangsa Israel tidak menurutinya dan melakukannya dengan setia. Penambahan dan pengurangan akan terjadi apabila Alkitab itu dikomentari, apabila Alkitab itu diprotes, apabila Alkitab itu tidak disetujui. Jadi Musa katakan jangan tambahi dan jangan kurangi. Itulah pelajaran hari Minggu. Bagaimana caranya bangsa Israel mengurangi dan menambahi firman Tuhan? Oleh karena mereka tidak menghormati firman Tuhan itu, hukum Tuhan itu secara lengkap, atau tidak dengan setia mereka menurutinya. Diberikan pelajaran hari Senin itu Balpeor, yang telah mempengaruhi bangsa Israel demi kasih mereka kepada perempuan-perempuan Moab. Mengapa bangsa Israel pergi membawa persembahan kepada Balpeor?
oleh karena mereka sangat tertarik dengan wanita-wanita Moab. Mereka ingin berteman, ingin bersahabat, ingin bergaul, bahkan mereka ingin mengadakan hubungan yang intim dengan wanita-wanita Moab ini. Oleh karena ketertarikan itu, maka wanita Moab mengajak mereka membuat persembahan kepada Baal-peor. Lihat, persahabatan, pergaulan yang salah akan menuntun kita kepada perbuatan dan tindakan yang salah. Oleh karena ketakutan dengan kehilangan wanita Moab, mereka pun harus ikut mempersembahkan persembahan kepada Baal-peor. Di dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 5 ayat 15, di sana diceritakan ketika bangsa Israel bergaul dengan wanita-wanita Moab, mereka bersundal, mereka berselingkuh, mereka berzina. Sehingga sampai mereka bukan hanya perzinahan yang dilakukan, tetapi juga mereka beribadah kepada Allah yang lain, Allah orang Moab, yaitu Baal-peor. Lihat, jika kita tidak setia di dalam Tuhan, maka kita akan berbuat dengan apa yang Tuhan tidak mau, dan kita lakukan satu perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah itu akan menuntun kita kepada perbuatan yang salah yang lebih besar. Apabila kita tidak setia di dalam menuruti hukum-hukum Tuhan, maka akan ada perbuatan yang menyimpang. Berzina. Kata berzina itu boleh juga penyimpangan. Perbuatan hubungan yang menyimpang. Dan perbuatan yang menyimpang itu akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang besar, yang salah, yang lainnya. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan dosa itu akan memperanakkan dosa, demikian yang terjadi. Sehingga pada suatu kali, ketika seorang Israel berjalan dengan wanita Moab, masuk di tengah-tengah mereka, muncul Pinehas. Pinehas, anak daripada Eliezer. Pinehas di sini mengambil tombak dan menombak orang Israel dan wanita yang bersama dengan dia. Karena mereka berselingkuh atau mereka berzina. Ditombak sampai dua-duanya mati. Ketika dua-duanya mati, yang terjadi apa? Maka murka Allah berhenti atau tulah berhenti. Rupanya perbuatan zina yang dilakukan oleh bangsa Israel telah mendatangkan tulah bagi mereka. Telah mendatangkan kepada mereka suatu bencana yang sangat besar. Tetapi ketika Pinehas menombak orang itu, maka berhentilah tulah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu dari pelajaran hari Senin. Ketika kita berbuat sesuatu yang salah, ada penyimpangan yang terjadi dalam diri kita, menyimpang dari firman Tuhan dan hukum Tuhan, maka penyimpangan itu akan menuntun kita kepada hal yang besar. Dan pasti hal itu akan menguntungkan bagi pihak setan. Bagi pihak iblis sangat diuntungkan apabila kita menyimpangkan, menyelewengkan firman Tuhan itu dari perbuatan kita. Di dalam penyembahan Baal-peor yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah karena pengaruh yang menyeret mereka hingga pada penyembahan Baal-peor. Diakibatkan oleh karena pergaulan mereka yang salah. Pergaulan mereka yang menyimpang.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah pelajaran kita, pelajaran hari Senin yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mungkin nanti ada pembahasan atau pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Nanti akan dipandu oleh hamba Tuhan, Pendeta James Hursina. Saya kembalikan kepada Pendeta James Hursina sekarang. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Sagala yang sudah membahas secara tuntas pelajaran sopan sahabat kita di hari Senin maupun hari Minggu kemarin berkaitan dengan Baal Peor dan jangan tambahkan atau kurangkan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ganda Silahi. Wah, selamat siang Pak Ganda. Sudah lama ini tidak bersama dengan kita, tapi hari ini sudah bersama dengan kita. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Baik, Pendeta Sagala, ada pertanyaan di ruang chat ya dari Bapak Ganda Silalahi. Pertanyaannya sebagai berikut. Ada pelajaran mengatakan jangan menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Tetapi biasanya dalam menjawab pertanyaan diskusi firman Tuhan, seringkali saya mendengar menurut saya, menurut pendapat saya, dan lain-lain. Apakah ini diperkenankan atau diperbolehkan? Karena siapakah kita? Apa kebenaran yang kita miliki? Kebenaran kita sendiri. Tidakkah seharusnya kita ikuti metode Yesus dalam menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat dengan menjawab ada tertulis? Mohon pencerahannya Pendeta. Silakan Pendeta, ini pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi berkaitan dengan pelajaran kemarin ini sepertinya. Ya, pelajaran hari Minggu. Ya. Dengan jangan mengurangi atau menambahkan. Silakan Pendeta. Terima kasih, pertanyaan sangat menarik. Di dalam metode pembelajaran Alkitab, kita harus diajarkan menerima firman Tuhan itu secara literal. Kalau Tuhan berkata seperti ini, ya memang harus seperti itu. Tetapi ada sebagian dalam Alkitab ini yang membutuhkan penafsiran-penafsiran. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, ketika Yesus memberikan gambaran-gambaran, itu membutuhkan penafsiran-penafsiran. Tetapi untuk menafsirkan itu, kita harus kembali kepada konteks, kita harus kembali kepada konsep, kita harus kembali kepada waktu, suasana, seperti apa Yesus berbicara, kepada siapa dia berbicara. Sehingga penafsiran yang kita berikan adalah berdasarkan Alkitab, bukan pendapat saya. Mengikuti firman Tuhan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah literal. Itu tidak boleh dikurangi. Jangan membunuh ya, jangan membunuh. Turunannya ada. Apakah ada turunannya? Ada. Jangan membunuh. Membunuh karakternya, membunuh sifatnya, membunuh tabiatnya, membunuh mata pencahariannya, itu membunuh. Itu turunan, bukan penafsiran. Ingat dan kuduskan sahabat. Ingat dan kuduskan sahabat. Itu tidak butuh penafsiran. Kadang-kadang kita menafsirkan menurut ini, menurut itu, menurut ini. Tetapi yang lebih pasti yang kebenaran yang sebenarnya apakah Alkitab katakan seperti itu atau tidak. Jadi segala sesuatu kebenaran firman Tuhan atau segala sesuatu kebenaran penafsiran itu, kita harus berpulang. Apakah Alkitab itu berkata seperti itu? Apakah Alkitab itu bermaksud seperti itu? Jadi saya setuju kalau dikatakan ini menurut saya, dan kita paksakan itu menjadi kebenaran, itu menjadi salah. Janganlah kita menafsirkan Alkitab menurut saya, tetapi menurut apa yang dikatakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang kita turut, bukan saya. Tuhan menuruti apa yang kukatakan kepadamu, itu kata Tuhan kan? Menuruti apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dikatakan orang. Demikian Saudara Ganda Silalahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Mungkin ada yang ingin memberikan pandangan, pendapat, silakan. Ada yang ingin memberikan pandangan atau pendapat?
berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi tadi, yang memang sudah dijawab oleh Pendeta Sagala, tapi jika ada yang ingin menambahkan, silakan berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Ganda. Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu berkaitan dengan pelajaran Sukasabat kita hari ini khususnya. Ya. Jadi mungkin pertanyaan begini, Pendeta Sagala. Di hari Senin itu berkaitan dengan perzinahan, dikaitkan dengan Baal Peor. Nah, sekarang bagaimana kaitannya atau hubungannya antara perzinahan rohani dengan perzinahan jasmani? Karena kedua hal ini ada kaitannya atau hubungannya. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan antara perzinahan jasmani dengan perzinahan secara rohani? Silakan, Pendeta. Ya. Jadi bangsa Israel itu melihat cantik-cantiknya, molek-moleknya, fisik daripada wanita-wanita Moab. Itu fisik ya. Dilihat bodinya, aduhai, tertarik. Pikirannya melihat. Tertarik, didekati. Setelah didekati mulai berkompromi, bertanya-tanya. Tujuannya bagaimana wanita ini mau sama saya. Tujuannya bagaimana bodi yang cantik ini bisa saya nikmati. Nah, gitu kan gambarannya. Bagaimana supaya bodi yang cantik ini bisa saya nikmati. Begitu nikmati, mau nggak sama saya? Nah, ginilah, saya mau sama kamu. Temani dulu saya, antarkan dulu saya membawa persembahan ke sana. Saya sedang bawa persembahan ini. Ayolah kalau begitu. Pergi mereka. Apa? Diajaklah dia ke apa? Ke Baal Peor. Itu perzinahan rohani yang dimaksud di dalam Bilangan pasal 25. Oleh karena tertarik kepada fisiknya, dia sudah sangat menanamkan, dia akan menikmati fisiknya ini. Sehingga dia tertarik untuk melakukan sesuatu yang salah, yang bukan berkenan kepada Tuhan. Jadi saya katakan tadi, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan membuat kita berzina. Berzina apa? Berzina fisik. Yang pertama, berzina itu dituntut dalam apa? Dalam pikiran kita. Ya kalau hanya di pikiran, ya mungkin masih bisa Tuhan mudah ampuni. Tetapi kalau itu sampai perbuatan, biasanya kalau zina di dalam pikiran sudah dimulai, akan di dalam perbuatan yang nyata. Kalau kita sudah berzina, berselingkuh berzina, maka akan perbuatan penyembahan berhala akan terjadi. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Ya, di dalam hidup kita, perzinahan dalam pikiran juga terjadi. Mengawali segala sesuatu ada di dalam pikiran kita. Makanya Musa katakan, jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Itu di pikiran kita. Yang menuruti firman Tuhan secara tuntas atau tidak, itu adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita menimbang-nimbang, memikirkan firman Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita akan membuat komentar-komentar yang lain. Menurut pendapat saya, yang kita ikuti adalah menurut pendapat saya, bukan menurut Tuhan. Itu perzinahan yang dimaksud dalam pemeliharaan hukum Tuhan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari kita sekalian yang hadir pada saat ini? Ada mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk di pertanyaan berikutnya. Masih dari Bapak Ganda Silalahi ini pertanyaannya, Pendeta ya. Pertanyaan sebagai berikut. Kita sama dengan Israel melakukan praktek Baal Peor dalam kehidupan kita. Seperti pola hidup, gaya hidup, sudah hampir sama dengan dunia. Pintar bersandiwara dalam dosa. Di gereja bak tidak pernah berdosa. Sok tahu, sok kuasa. Ini nyata dalam kehidupan di jemaat. Apakah ini salah sebenarnya? Apakah yang salah sebenarnya sekarang ini? Apakah firman Tuhan sudah berubah? Dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 jelas mengingatkan kita. Oke, silakan Pendeta. Ini berkaitan dengan kita terima kasih. Laik Ganda Silalahi. Laik si Ganda Silalahi menulis
menulisannya sangat benar ini. Apapun yang dipikirkan sudah benar sebenarnya. Kalau orang yang sudah sok tahu, sok pintar, sok kuasa, ya sudah pasti salah lah ya. Namanya pun sok kuasa, sok pintar ya. Apakah penyimpangan itu ada? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Itulah sebabnya kita belajar sekolah sahabat pada hari ini. Melalui belajar firman Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat. Supaya kita belajar menuruti firman Tuhan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan kata melakukannya dengan setia. Jangan kamu menyimpang dari situ. Jangan tambahi, jangan kurangi. Seperti apa yang Tuhan katakan, seperti itulah kita ikuti. Kalau menyimpang dari situ, ada penambahan-penambahan. Makanya masuk juga dalam gereja, mungkin. Di gereja-gereja tertentu, tidak semua gereja ya. Apakah Tuhan sudah berubah? Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tetapi firman Tuhan yang sering diselewengkan orang oleh karena pemahaman. Firman Tuhan yang diselewengkan oleh pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian menjadi salah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan, Pendeta Ringo, Pendeta Kapitan? Pertanyaannya barangkali sebagai tambahan adalah, apa yang membuat sampai pola hidup, gaya hidup sudah hampir sama dengan dunia ini yang menjadi perlu perenungan kita? Apa yang membuat? Karena kalau kita melihat sudah begitu, berarti kita harus cari. Kalau orang pepatah, orang tua mengatakan, air yang keruh di hulu, air yang keruh ya di hulu, nah itu. Ke hilir. Iya, kita harus pergi melihatnya ke hilir. Yang keruh di hilir, kita harus melihatnya di hulu kan gitu kan? Iya. Apa yang membuat ini? Ini harus kita pahami dengan baik. Kalau kita tidak dapat, maka tidak akan ada perubahan. Nah, kira-kira itu dulu pertanyaannya. Makasih. Soalnya saya ada jauh dari rumah, jadi agak mati-mati nanti saya punya apa ini suaranya. Oke. Makasih. Apa yang salah dengan itu? Kalau butek airnya di hilir, di hulu masalahnya. Ya kita harus pergi ke hulu melihatnya. Yes. Ya. Tapi persoalannya sekarang, apakah kita paksakan di hulu itu bisa menjadi jernih? Enggak juga ya. Susah juga. Apalagi zaman sekarang ini. Yang terpenting sampai begitu kita lihat ada sesuatu yang keruh. Apa yang keruh? Kita pergi kepada firman Tuhan sebenarnya. Itu sebenarnya. Pergi kepada Tuhan. Pergi kepada firman Tuhan. Apakah firman Tuhan katakan seperti itu? Kalau firman Tuhan sudah katakan tidak seperti itu, jangan kita ikut. Jangan kita ikut melakukan sesuatu apa yang tidak Tuhan katakan. Kalaupun ada orang mengatakan itu, ya biarin aja mereka. Jadi, karena kita belajar pada saat ini untuk tuntunan pribadi, bukan untuk organisasi, bagaimana kita memperbaiki organisasi, memperbaiki orang lain? Ya nggak mungkin kita bisa perbaiki, kecuali orang itu yang memperbaiki dirinya. Itu kan? Jadi, bagaimana kita melihat ini? Kita harus lihat pada konsep apa yang dikatakan oleh Allah sesungguhnya. Karena Musa menekankan bagaimana pemeliharaan hukum Allah yang sesungguhnya menunjukkan mereka setia kepada Tuhan. Jangan tambahi, jangan kurangi, jangan menyimpang. Atau jangan berzina. Jangan berzina. Perzinahan bukan hanya kepada manusia, tapi perzinahan rohani. Perzinahan rohani itu bisa kepada penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang. Ya mungkin penyembahan berhala yang lain. Mungkin berhala itu kan buatan tangan manusia. Orang banyak beribadah kepada buatan tangan manusia menggantikan Allah. Membuat buatan tangan manusia itu menjadi lebih besar dari apa yang Allah tunjukkan dalam dirinya. Musa telah menunjukkan kepada mereka dalam ayat hafalan itu. Siapakah, bangsa manakah yang memiliki Allah seperti ini? Yang sangat baik, menunjukkan dirinya, menunjukkan apa yang harus kita katakan pada kita di dalam kasih dan kemurahannya. Begitu. Jadi kalau dikatakan kita mau memperbaiki organisasi, memang kita harus ke hulu, memang iya. Apa dilakukan pemimpin, nanti anak buahnya juga ikuti gitu kan. Tetapi itu konteksnya berbeda nanti.
Baik, terima kasih, Pastor. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Sagala. Ada lagi, mungkin satu lagi, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sahabat kita, silakan Bapak Ibu. Yang lewat Facebook boleh, lewat Zoom ini boleh, atau langsung menyampaikan sendiri boleh, silakan. Yang ingin bertanya, masih ada kesempatan kita? Oke, masih ada lagi ini pertanyaan. Oke, pertanyaan ini ya, dari Ibu Pendeta Simbolon. Apakah sama dosanya zina secara langsung dengan zina pikiran? Nah, pertanyaan, apakah sama dosanya zina secara langsung dengan zina pikiran? Oke, silakan Pendeta Sagala. Zina langsung dengan zina pikiran, sama nggak dosanya? Karena begini, kalau zina secara fisik langsung disiplin. Tapi kalau zina pikiran, ya nggak pernah disiplin. Disiplin karena berzina pikiran. Belum pernah kita mendengar peristiwa seperti itu atau hal seperti itu. Baik, gimana Pendeta Sagala? Silakan. Orang zina pikiran akan menuntun dia melakukan apa yang dipikirkannya. Jadi kalau orang sudah sering memikirkan, ya pasti dia akan lakukan itu. Itu Alkitab katakan itu. Jadi makanya jangan sampai muncul dalam hati, dalam pikiran. Merubah konsep Alkitab itu, kita juga boleh merubahnya melalui pikiran, menurut pendapat saya, menurut apa yang saya mau, gitu kan? Ya apalagi kalau zina fisik yang dilakukan itu dimulai dari pikiran. Ya bisa ditahan. Tetapi di hadapan Tuhan apakah dosa itu dosa? Dosa, sama-sama dosa di hadapan Tuhan. Akibatnya seperti apa? Memang akibatnya pasti berbeda. Dosa dalam pikiran, masih dalam pikiran belum berdampak kepada fisik kita. Tetapi kalau kita sudah berbuat, itu sudah berdampak kepada fisik. Itu akan berpengaruh kepada fisik yang lain. Itu akan berpengaruh. Demikian, dampaknya ada. Kutuknya ada. Akibatnya ada. Kalau kita sudah melakukan. Dalam pikiran, masih dalam pikiran. Kita berdosa, iya. Tetapi kalau kita berhenti berpikir seperti itu, kita akan diampuni oleh Tuhan. Begitu. Oke, begitu ya. Baik. Saya rasa cukup kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tambahan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Untuk itu silakan Pendeta Sagala untuk memberikan closing statement berkenaan dengan pelajaran kita. Silakan Pendeta, memberikan closing statement. Allah mau bangsa Israel boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Persoalannya bangsa Israel telah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain, bahkan mereka sampai membuat persembahan kepada Baal Peor. Sama kepada kita umat pilihan Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan supaya kita boleh menjadi terang. Terang itu akan hilang jika kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, suasana yang ada di dekat kita, pengaruh-pengaruh dunia ini. Allah memilih kita supaya menunjukkan bahwa ada Allah yang benar. Kita harus menyatakan bahwa ada Allah yang benar. Dari apa itu terlihat? Dari perbuatan kita, dari sikap kita. Dari apa yang kita lakukan dari hidup kita. Dari apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Kiranya kita tetap di dalam pikiran dan hati kita. Mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dengan demikian berkat-berkat Tuhan itu sungguh menjadi nyata. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang lain. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan itu dan tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Kettler Sagala. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup dan akan ditutup dengan doa oleh Pendeta Kettler Sagala. Jangan pernah yang memberi
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada siang hari ini dengan firman-Mu yang kudus melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Terpujilah nama Tuhan yang sangat baik, yang sangat dahsyat dan sangat benar. Kaulah Allah di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga banyak orang terberkati mengenal Allah yang benar melalui setiap perangai kami dan perbuatan kami. Pada siang hari ini kami mengakhiri pertemuan kami ini dan kami akan serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami. Kau kiranya selalu memenuhi setiap keperluan hidup kami, membuat kami bertambah setia kepada Tuhan dalam sukacita. Oh Tuhan, curahkan berkat-Mu yang limpah bagi kami. Allah Bapa di surga menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Allah Bapa di surga melindungi Engkau di saat Engkau berada di rumah-Mu, di saat Engkau keluar dari rumah. Allah Bapa di surga menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau sekalian untuk memberikan berkat kasih karunia. Allah Bapa di surga menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau sekalian untuk memberikan berkat damai sejahtera. Kiranya hidup kita selalu hidup dalam damai yang bersumber dalam Kristus. Kasih kita dipenuhi dengan kasih yang bersumber dari Allah Bapa. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus Tuhan, kita boleh tetap setia sampai Yesus datang kembali. Amin.